Halo Juventini. Juvental kali ini kita akan preview pertandingan pekan ke-12 Serie A musim ini yang mempertemukan Lecce versus Juventus. Sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman karena telah mengklik video ini dan subscribe channel ini. Khususnya para Juventini yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya dari channel ini yang berkaitan dengan Juventus. Melihat pemain yang dibawa Mr. Allegri saat bertandang ke Lecce, yaitu ada di posisi kiper tidak berubah seperti biasanya Szczęsny, Pinsoglio, dan Perin, sedangkan di lini belakang kita masih kehilangan Bremer dan Mattia De Sciglio, dan yang hanya dibawa Danilo, Alessandro, Gatti, Bonucci, dan Rugani. Sedang di lini tengah Juventus masih belum bisa membawa Paul Pogba dan kembali kehilangan Leandro Paredes dan Manuel Locatelli, dan hanya menyisakan McKennie, Cuadrado, Kostic, Miretti, Rabiot, dan Fagioli. Semoga dengan missnya Paredes dan Manuel Locatelli, Fagioli bisa dimainkan sejak awal atau Miretti. Dan di lini depan Juventus juga kehilangan sebelumnya masih Chiesa dan sekarang kehilangan Dusan Vlahovic, salah satu penyerang andalan saat menjamu Benfica kemarin. Dan hanya menyisakan Milikin, Matias Sol Junior, dan membawa satu pemain muda lagi yaitu Compagnon. Diberitakan dari Tuttosport, Dusan Vlahovic menderita pubalgia lagi. Pubalgia yaitu sejenis cedera dalam bagian bagian selangkangan. Jadi Dusan Vlahovic kemungkinan besar akan absen beberapa pekan ke depan, mungkin 2 pekan atau bahkan 3 pekan, dan akan melewati laga PSG dan Inter di November nanti. Dan menurut Sky Sport, Fabio Miretti dan Samuel Ilin Junior dapat menemukan ruang melawan Lecce setelah tampil mengesankan sebagai pemain pengganti saat menghadapi Benfica. Jadi saya juga berharap Juventus bisa memainkan para pemain muda saat menghadapi Lecce di tengah krisis pemain yang mereka hadapi. Dan kalau dilihat dari konferensi pers Mas Allegri menjelang laga versus Lecce, Vlahovic dan Locatelli tidak tersedia versus Lecce. Banyak tambahan cedera, tapi tim telah siap pada laga Sabtu. Kami harus menunjukkan kekalahan di UCL, tidak hanya besok versus Lecce tapi juga pada kompetisi. Saat ini saya tidak berpikir Europa League, itu tidak penting. Kami harus memikirkan Lecce, sebuah tim yang bermain baik sering mendapatkan hasil yang bagus. Ini laga penting. Dalam semua hal negatif pasti ada sisi positifnya. Tepat sekarang sektor talenta muda bermain baik dan memiliki talenta luar biasa. Kami tidak harus mengubah tim, tapi mereka akan temukan ruang. Pogba dan Chiesa tidak berada di skuad besok. Mereka tidak akan hadir juga versus PSG dan sepertinya juga tidak versus Inter. Saya akan evaluasi pemain setelah beberapa laga. Jadi kemungkinan besar Chiesa dan Pogba akan bermain di pertengahan November sebelum jeda Piala Dunia. Saya tidak suka alasan kami tampil buruk di UCL dan kami pantas mendapatkannya. Ini saatnya untuk bangkit di Liga. Kami harus bekerja dan berpikir dari laga ke laga untuk meraih hasil yang terbaik. Kepercayaan adalah hal yang paling penting. Nasi sudah menjadi bubur. Kita tidak bisa kembali lagi. Kita butuh untuk berpikir tentang laga selanjutnya dan memiliki mental yang tepat untuk merubah keadaan, menurut Mr. Allegri saat konferensi pers. Jadi sekali lagi saya ulangi, Paul Pogba dan Federico Chiesa mungkin belum bisa dimainkan Juventus dalam beberapa laga ke depan dan mungkin akan siap di pertengahan November sebelum jeda Piala Dunia nanti. Begitupun mungkin dengan Bremer, Dusan Vlahovic, dan mungkin juga bahkan Manuel Locatelli dan Leandro Paredes bersama Angel Di Maria tentunya. Kalau kita lihat dari statistik atau head-to-head pertemuan Lecce versus Juventus di 5 pertemuan terakhir mereka di kompetisi Liga Italia, Juventus mampu memenangkan 2 pertandingan dan 2 hasil imbang dan kalah sekali saat menghadapi Lecce di tahun 2012. Pertandingan yang cukup lawas ya. Jadi kemungkinan besar Juventus kalau dilihat head-to-head masih akan mendominasi pertandingan malam nanti. Dan kalau dilihat dari 5 pertemuan terakhir tim tuan rumah Lecce, di 5 pertandingan terakhirnya mereka hanya mendapatkan 1 kemenangan saat bertandang melawan Salernitana, 2 hasil imbang saat menghadapi Fiorentina dan Cremonese, dan di 2 kekalahan saat menghadapi Roma dan Bologna. Jadi secara tidak langsung performa Lecce tidak terlalu bagus dan wajar mereka menempati posisi ke-17.
Dan saat menghadapi Juventus, semoga Juventus mampu memaksimalkan peluang yang ada dan para pemain muda yang diberi kesempatan bisa memperlihatkan kualitas mereka untuk terus bermain bersama Juventus. Dan kalau dilihat dari 5 pertemuan Juventus mengalami 3 kekalahan tentunya saat menghadapi AC Milan dan 2 laga di Liga Champions, yaitu Maccabi saat di Israel dan yang kemarin saat menghadapi Benfica. 2 kemenangan terakhir mereka saat derby Turin dan saat menghadapi Empoli dengan skor 4-0. Jadi semoga Juventus mampu kembali ke trek kemenangan saat menghadapi Lecce nanti, dan para pemain muda yang diturunkan bisa berkontribusi besar dalam pertandingan tersebut, mungkin memberikan assist atau bahkan mencetak gol perdana mereka bersama Juventus. Dan kalau dari segi formasi, perakiraan formasi menurut Sky Sport, Juventus akan menurunkan formasi 4-4-1-1 atau 4-5-1. Di lini kiper ada Szczesny dan di belakang seperti biasa ada Danilo yang kembali dipasang untuk menjadi bek tengah bersama Federico Gatti yang kemungkinan besar lebih dipercaya dibandingkan Daniele Rugani. Bonucci tidak bisa bermain, dan kemudian di sisi kanan ada Juan Cuadrado dan di kiri ada Alexandro. Dan di tengah, di 4 gelandang tengah, di sisi kiri ada Philippe Costi, sedangkan di tengah ada Rabiot bersama Fagioli yang kemungkinan besar akan dipercaya Mr. Allegri untuk bermain sejak menit awal. Sedang di sisi kanan kembali ada Weston McKennie. Saya sangat sayangkan kenapa harus Weston McKennie yang dimainkan. Harusnya Juventus mempercayakan 2 bek tengah, yaitu mungkin Federico Gatti bersama Daniele Rugani, dan Danilo menjadi fullback kanan dan Cuadrado saja yang masuk di sayap kanan Juventus agar penyerangan Juventus tidak hanya dari sisi kiri. Kemudian di belakang striker dalam formasi 4-1-1 ada Fabio Miretti yang ditempatkan sebagai gelandang serang atau playmaker atau pemain di belakang striker, dan penyerang tunggal ada Arkadiusz Milik. Jadi melihat kemungkinan formasi yang diturunkan Mr. Allegri, sepertinya pertandingan nanti malam akan cukup menarik dengan dimainkannya Fagioli. Saya penasaran Fagioli dimainkan sejak menit awal. Semoga saja Mr. Allegri tidak merubah atau memang benar memainkan Nicolo Fagioli sejak menit awal, karena kita sebagai fans sangat ingin melihat pemain tersebut bermain sejak menit awal. Sayangnya juga Juventus belum berani memainkan Mathias Sol sejak menit awal. Harusnya Mathias Sol bisa menjadikan juga alternatif sayap kanan sejak menit awal, bukan Weston McKennie. Tapi kita percayakan kepada Mr. Allegri sebagai pelatih utama Juventus musim ini. Percaya Allegri atau percaya proses tentunya. Berbicara prediksi Juventus, saya pasti sebagai fans akan mengunggulkan Juventus bisa memenangkan pertandingan malam nanti. Kalau berbicara skor, saya berharap Juventus menang seperti saat menghadapi Empoli kemarin. Intinya minimal selisih 2 gol, tidak menang 1-0. Apalagi Juventus memainkan para pemain muda. Saya harap para pemain muda mampu menghidupkan permainan atau mempunyai gerinta saat bermain. Jadi permainan Juventus lebih atraktif dibandingkan ketika para senior atau para pemain veteran yang bermain. Dan untungnya kalau para pemain muda tersebut bisa membuktikan diri, saya harap di laga-laga selanjutnya mereka bisa lebih dipercaya, karena Juventus masih mengalami krisis pemain akibat cedera, dan ini akan dievaluasi Presiden Juventus atau para manajemen Juventus di jeda Piala Dunia nanti. Akan ada perombakan di susunan staf medis atau bahkan mungkin kursi kepelatihan Juventus akan diganti. Bahkan dari rumor yang beredar, para manajemen Juventus juga tidak aman. Mereka mungkin akan para petinggi Juventus atau para pemegang saham Juventus mungkin akan melakukan perombakan besar-besar, mulai dari jajaran manajemen, staf, dan mungkin pergantian pemain di Januari, transfer jual beli pemain. Jadi mungkin Juvetal kali ini atau preview Lecce versus Empoli mungkin cukup sampai di sini dulu. Jika kalian suka konten seperti ini silahkan like, dan tidak suka silahkan dislike. Terima kasih kalian telah menonton hingga akhir. Jika kalian punya kritik, saran atau tidak sependapat dengan saya, silahkan tulis di kolom komentar. Kita bisa berdiskusi di sana. Sampai ketemu di video selanjutnya. Forza Juve.